Jadi memang ada logistik yang sangat besar, angka tertentu, 5 triliun katanya, entah bagaimana pembagiannya. Karena setahu saya itu bukan cuma soal partai gitu ya. Ada juga lembaga survei yang sampai tutup toko. Yang hanya melayani untuk urusan presiden 3 periode. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua rahasia yang belum diceritakan. Bagi saya itu mirip sekali dengan usulan presiden 3 periode atau usulan penundaan pemilu 2024 nanti. Bagi saya ini menjadi menarik dan unik karena tiba-tiba ini diusulkan secara terbuka oleh beberapa ketua umum partai. Ini kan ada apa gitu? Padahal seperti yang kita ketahui, antara pemerintah dan DPR RI itu sudah sepakat akan menyelenggarakan pemilu 2024 pada bulan Februari. Udah selesai. Lah kok tiba-tiba sekarang ada ketua umum partai mengusulkan agar ini ditunda. Ini kan ada apa gitu? Ibarat mantan kita yang malamnya jadian, paginya minta putus. Kan pasti ada cerita-cerita yang nggak dia ceritakan gitu kan. Nah kali ini mau saya bongkar. Karena bagi saya isu ini menarik gitu. Di satu sisi saya setuju kalau misalkan Pak Jokowi maju lagi menjadi 3 periode gitu. Karena alasannya sederhana. Karena capres-capres yang ada sekarang itu bagi saya nggak selevel dengan Pak Jokowi. Jadi daripada mereka gitu, mending Pak Jokowi lagi. Sederhana, simple gitu. Tapi karena itu tidak dimungkinkan dalam aturan negara kita, ya udahlah kita cari yang terbaik dari yang terburuk. Namanya juga politik gitu kan, bebas aja pilih siapa aja, lawang sama-sama jeleknya. Nah di sisi lain, pihak-pihak yang setuju agar pemilu ini ditunda, itu ada juga dari kalangan pengusaha dan kalangan politisi. Dari sisi pengusaha, mereka menilai bahwa kita ini kan baru selesai pandemi nih. Ekonomi itu ibarat mobil tuh baru jalan gitu, baru mau jalan. Masih pelan kecepatannya gitu. Sehingga kalau kemudian tahun depan kita mengadakan kampanye lagi, pemilu lagi, itu akan membuat ekonomi kita itu jadi kayak susah jalan gitu. Padahal sebelumnya udah mati total gara-gara pandemi. Udah banyak yang mati. Nah sekarang mau jalan, baru pelan-pelan nih, RPM-nya baru 1, 2 gitu kan. Kecepatannya masih 40, 20 km per jam gitu. Tiba-tiba disuruh berhenti lagi gitu. Ini kan nantinya ketika ingin memulainya jadi susah payah lagi. Makanya kemudian pengusaha itu ingin menunda. Ya minimal 2025 lah. Sampai kemudian laju ekonomi kita itu jadi lumayan stabil. Sehingga ketika ada jeda gara-gara pemilu atau kampanye, nanti ketika mulainya itu sudah bisa langsung cepat lagi gitu. Karena sudah mencapai kecepatan tertentu. Nah kalau 2024 dilaksanakan, itu kan artinya sekarang kita 2022 ini baru mau jalan. Ekonominya baru mau naik gitu kan. Tiba-tiba stop lagi. Itu capek. Jadi pertimbangannya dari sisi ekonomi. Lalu kemudian dari pertimbangan orang-orang para politisi gitu ya, para ketua umum partai, ya mereka kalau misalkan pemilu ini ditunda, ya enak-enak aja gitu. Karena kan nanti DPR RI lebih lama berkuasa. Itu kan logikanya sederhana gitu, sehingga pemasukan terhadap partai-partai itu jadi lebih besar gitu. Di sisi lain, seperti juga kalangan pengusaha yang juga mensupport partai-partai, mereka kan juga lagi kesusahan sekarang gitu. Jadi kalau diselenggarakan 2024, ibaratnya tuh kayak Amerika sama Rusia. Rusia sudah mau perang, Amerika diem-diem aja. Nggak punya logistik gimana gitu kan. Nah, dari beberapa kalangan ini gitu, dari masyarakat biasa seperti saya, lalu kemudian dari kalangan pengusaha, dari politisi, sekalipun tujuan atau alasan-alasan motifnya berbeda-beda, cuma pada intinya kami tuh setuju gitu bahwa kalau Pak Jokowi bisa 3 periode lagi, ya udah maju lagi. Atau kalau pemilu ini bisa ditunda lebih lama lagi Pak Jokowi menjabat, ya udah kita tunda aja gitu. Cuma masalahnya ada orang-orang, ada juga pengusaha, ada juga partai politik yang merasa bahwa ini terlalu berat, bahwa ini sudah nggak bisa diubah. Dan kalaupun mau diubah, itu biayanya
akan sangat-sangat mahal. Sehingga ya daripada kita mengusulkan lalu kemudian gagal, mending diem-diem aja. Liatin dulu deh, ini gimana gitu ya. Di sisi lain, cerita-cerita soal penundaan atau upaya-upaya menunda keputusan pemilu 2024 itu sebenarnya bisa kita baca gitu. Dalam beberapa kesempatan, rapat antara pemerintah dengan DPR RI terkait penyelenggaraan pemilu itu sempat ditunda karena satu dan lain hal. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh beberapa ketua umum partai belakangan ini, upaya-upaya atau usaha-usahanya itu sebelumnya sudah dilakukan, tapi sembunyi-sembunyi. Ya gimana lah caranya kok pokoknya bisa ditunda gitu. Tapi kemudian ya nggak bisa. Akhirnya tetap sudah disepakati karena ketua umumnya itu dari PDI Perjuangan. Bukan ketua umum. Ketua DPR RI itu dari PDI Perjuangan. Yang nggak setuju kalau 3 periode, nggak setuju juga kalau ini ditunda, pemilu ditunda. Makanya Mbak Puan, udah buru-buru aja yuk kita selesaikan masalah ini. Akhirnya disepakati gitu. Pemilu 2024 akan diselenggarakan bulan Februari. Cuma kan pertanyaannya mungkin begini. Partai-partai yang sekarang sudah mengusulkan agar ini ditunda atau Jokowi bisa 3 periode, ini kan dua hal yang berbeda, tapi tujuannya itu sama. Ingin memperpanjang kekuasaan, ingin memperpanjang durasi kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya jadi begini, apakah partai-partai ini nggak tahu gitu, kalau mereka mengusulkan seperti itu, nanti mereka dibully oleh orang-orang yang merasa, wah ini ingin merusak Indonesia, wah ini oligarki dan sebagainya. Apa mereka nggak nyadar gitu? Dalam pengamatan saya, partai-partai ini mengusulkan agar pemilu bisa ditunda di tahun 2024 nanti, itu sebenarnya mereka sudah punya perhitungan matang gitu. Karena mereka merasa bahwa dari survei-survei yang mereka laksanakan secara internal, itu emang tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi itu masih sangat tinggi. Sehingga, kalaupun misalkan pemilu nggak jadi ditunda, tetap 2024, pemilu kemudian juga nggak mencalonkan Pak Jokowi sebagai capres gitu kan. Itu harapannya partai-partai ini mendapatkan limpahan dari efek Pak Jokowi. Jadi setidaknya mereka sudah menyampaikan aspirasi masyarakat yang sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi, yang melihat bahwa capres-capres yang ada sekarang masih belum selevel dengan Pak Jokowi. Itu tujuan utamanya gitu. Bonusnya kalau misalkan ditunda mereka berkuasa lebih lama, kalau misalkan bisa 3 periode, udah nggak perlu lagi kampanye besar-besaran gitu, udah tinggal masuk aja ke koalisi pemerintahan, selesai gitu kan. Ya, tapi itu bonusnya gitu. Nah, di sisi lain politisi yang berada di luar diskusi-diskusi ini gitu ya, seperti Yusril Iza Mahendra, itu kemudian menjelaskan, saya baca tuh tulisan-tulisannya gitu. Karena ternyata kata dia, kalau kemudian pemilu ditunda, itu artinya presiden yang memimpin Indonesia itu tidak punya legitimasi. Ini kan pemilu, pilpres, itu kan dipilih hanya untuk 5 tahun. Sama seperti pilkada di level pilgub atau bupati gitu kan. Ini kan sekarang pilkada banyak ditunda tuh. Ditunda menjadi 2024 secara serentak. Sementara beberapa gubernur seperti Jakarta misalkan, itu berakhir 5 tahunnya pas tahun ini, 2022. Sehingga apa yang terjadi? Ya otomatis Pak Anies harus turun dan kemudian nanti diganti oleh PJ. Masalahnya, kalau di level gubernur itu masih ada mendagri, ada presiden yang bisa menunjuk PJ, gitu ya. Lah kalau presiden siapa yang menunjuk? Kan nggak ada yang di atas presiden. Ini kan sudah kepemimpinan tertinggi. Maka kemudian terjadilah kekosongan kepemimpinan. Nah ini yang ditakutkan terjadi chaos atau pemberontakan. Karena dianggap presiden dan wapresnya tidak legitimate. Tidak diakui gitu. Karena kami mengakui masyarakat memilih tahun 2019 lalu hanya sampai 2024. Bukan 2025 atau 2026. Itulah yang terjadi gitu. Nah, lalu bagaimana solusi atau jalan keluar dari masalah ini? Ya, saya nggak ngerti. Itu kan ibarat kita tuh punya temen cewek cantik, kita suka tapi
nggak mampu untuk merawatnya. Sama kayak gini gitu. Kita tuh pengen juga ya Pak Jokowi 3 periode, tapi nggak mampu untuk mengubah atau mengamandemen undang-undang gitu kan. Terlalu berat. Terlalu berat ongkos skincare-nya. Makanya kita hanya berimajinasi hari-hari ini gitu. Nah, di sisi lain untuk menegaskan kenapa partai-partai politik sekarang ada yang berani untuk mengusulkan penundaan pemilu atau presiden 3 periode. Itu kita bisa lihat dari sikap Giring Ganesha dari PSI, Ketua Umum PSI gitu ya. Karena sebelumnya Giring ini mengusulkan ingin maju sebagai capres 2024 nanti. Tapi kemudian belum maju dan belum selesai, tiba-tiba dia mengundurkan diri. Alasannya karena menurut dia dari banyak kunjungan kerja atau kunjungan ke daerah-daerah, dia akhirnya menyadari bahwa masyarakat masih menginginkan sosok presiden yang sama seperti Pak Jokowi. Ya meskipun itu secara undang-undang nggak bisa dilakukan gitu kan. Nah, gara-gara survei ini, akhirnya Giring mengundurkan diri. Udah deh, kalau saya harus niru Pak Jokowi nggak bisa. Ya udah mundur akhirnya dia gitu. Nah, makanya dari beberapa partai yang mengusulkan agar pemilu itu ditunda, itu pasti karena alasan-alasan survei kepuasan masyarakat atau keinginan masyarakat, mayoritas masyarakat Indonesia terhadap Pak Jokowi gitu. Sehingga mereka berani dibully. Karena mereka tahu udah perhitungan. Yang ngebully itu emang oposisi dari dulu gitu. Sementara yang setuju, yang simpati, silent majority. Ya saya termasuk yang menyampaikan secara terbuka. Tapi kan saya nggak berani. Untuk terang-terangan, ayo kita harus demo atau harus people power, harus mengusulkan amandemen dan sebagainya. Saya nggak berani. Takut gitu. Nah, itulah satu sisi cerita. Di sisi lain ada cerita yang berbeda lagi gitu. Karena ini saya mau mulai dari cerita yang sangat awal dulu gitu ya. Dulu ketika isu pencapresan ini mulai mencuat di tahun lalu lah gitu ya. Ini ada orang pejabat, dia nggak punya partai, tapi dia pengen maju sebagai capres. Gimana caranya? Kalau nggak punya partai, gimana caranya? Terus kemudian diadakanlah rapat-rapat. Lalu kemudian pejabat ini bilang, gampang, yang penting kita harus bikin program-program dulu, target-target tertentu di bulan-bulan tertentu, sampai kemudian nantinya bisa digunakan sebagai senjata untuk maju sebagai capres, katanya. Ya tapi Pak, gimana ini? Kita nggak punya partai. Partai beli aja lah. Ya karena dia mengacu kepada pengalaman 2019. Di mana Sandiaga Uno itu bisa membeli partai dengan nominal 1 triliun untuk bisa merekomendasikan dirinya sebagai cawapresnya Prabowo. Nah, si pejabat ini merasa itu bisa diulangi, bisa dilakukan lagi. 2019 aja bisa, masa 2024 nggak bisa? Bahwa kemudian ada inflasi gitu ya, nilainya menjadi naik, ya kalau dulu kan 1 triliun, nanti 2024 misalkan 5 triliun gitu ya. Ya biasa, yang penting bisa dulu katanya. Nah cuma sayangnya rapat-rapat internal ini kemudian itu bocor ke banyak ketua umum partai. Didengar gitu, bikin panas telinga. Ini siapa ini sok-sokan nih? Sok-sok mau ngebeli partai. Kamu kira partai itu cuma apa? Cuma suara yang bisa dikonversi sama uang rupiah dan sebagainya. Marahlah ketua umum partai. Karena banyak yang marah, ya otomatis banyak yang tahu gitu ya. Bahwa kemudian ada pejabat yang ingin beli partai. Nah, ketika pejabat ini tahu banyak ketua umum partai marah, dia semakin ngegas gitu. Sengaja dia buktikan gitu. Iya, mau saya beli. Nih, angkanya 5 triliun. Kira-kira gitu ya. Nah, partai-partai politik kemudian berpikir ulang. Oh, lumayan juga. Bagaimanapun politik itu kan butuh logistik gitu. Kalau politik gak ada logistik, ya kayak FPI dan demo. Gak ada logistiknya, dikit. Itulah kenapa Rizik, Munarman, Bahar Smith di penjara, gak ada demo. Logistiknya gak ada. Nah karena kemudian partai-partai ini tahu ada logistik yang cukup besar, akhirnya mereka memulai komunikasi dan kesepakatan-kesepakatan. Inilah yang terjadi
di lingkaran elit dari bahasan-bahasan dan diskusi-diskusi yang saya ikuti, yang saya dengarkan gitu ya. Sampai akhirnya tujuan utamanya itu sebenarnya 3 periode. Supaya apa? Karena si pejabat ini sangat yakin kalau Pak Jokowi bisa 3 periode, maka cawapresnya pasti dia. Pasti dia katanya. Saya pasti cawapres nih. Dan ini investasi jangka panjang. Kalau dia cawapres, selanjutnya dia bisa maju sebagai capres. Bisa lama lagi berkuasa. Asik-asik gitu ya. Nah, karena dia meyakini itu, kemudian awalnya 3 periode. Tapi karena terlalu berat untuk amandemen dan sebagainya, sekarang yang ditargetkan adalah penundaan pemilu 2024. Alasannya soal pandemi dan alasan-alasan logis lainnya yang itu bisa diterima oleh banyak orang. Bisa diterima hampir semua partai politik gitu ya. Nah, cuma masalahnya nanti kalau ini dijalankan, partai-partai politik yang ada itu bisa mendapatkan keuntungan karena bisa berkuasa lebih lama. Sementara PDI Perjuangan itu akan jadi partai yang paling disalah-salahkan. Seolah-olah nanti isunya itu akan nyerang PDIP. Wah, ini berarti pemilu ini ditunda gara-gara PDIP. Dan itu akhirnya artinya apa? Ya suara partai akan merosot tajam. Makanya kemudian Hasto Kristianto dari Sekjen PDI Perjuangan kemarin mengatakan, daripada berimajinasi menunda pemilu, mending ngurusin minyak goreng. Ya karena PDIP yang paling disalahkan nanti gitu ya. Yang lain mah enak dapat keuntungan semuanya gitu. Ya, itulah yang saya tahu gitu. Jadi memang ada logistik yang sangat besar, angka tertentu, 5 triliun katanya, entah bagaimana pembagiannya. Karena setahu saya itu bukan cuma soal partai gitu ya. Ada juga lembaga survei yang sampai tutup toko. Yang hanya melayani untuk urusan presiden 3 periode. Padahal biasanya lembaga survei itu kan terbuka ke siapa aja gitu. Ke semua calon harusnya dia menerima. Nah, sekarang ada lembaga survei yang tutup toko dan fokus ngurusin Jokowi atau presiden 3 periode. Itu kan artinya logistik yang didapatkan cukup besar. Cukup sampai mati itu kayaknya gitu ya. Sampai 50 tahun ke depan masih cukup itu kayaknya. Ya, dari sisi logis itu logis. Tapi bukti-bukti, data-datanya, bagaimana pencairannya, saya nggak ada gitu. Makanya kemudian tidak saya sebutkan partai-partainya atau lembaga survei namanya apa. Tapi inilah bahasan-bahasan yang terjadi di kalangan elit gitu. Ya, meskipun pada akhirnya tujuan kita sama gitu, kita pengen Pak Jokowi berkuasa lebih lama atau kalau bisa 3 periode. Tapi ternyata di balik itu ada banyak orang-orang yang punya kepentingan. Yang memanfaatkan suara-suara kita, kesetujuan kita terhadap Pak Jokowi untuk dikonversi menjadi politik kekuasaan dan logistik yang mereka dapatkan. Nah, kita nggak dapat apa-apa. Kita cuma dapat ya setuju aja. Ya, terlepas itu benar atau tidak, tapi bagi saya itu masuk akal dan saya dapatkan nama-namanya, tapi memang tidak bisa saya sebutkan secara terbuka. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton, begitulah kura-kura.